Hai guys, jumpa lagi sama gue. Hari ini gue mau ngomongin sesuatu topik yang masih berhubungan dengan video blog gue yang pernah gue sharein 2 minggu sebelum ini. Itu tentang apa yang akan lo achieve di dalam kehidupan lo sehingga lo meninggalkan jejak yang baik di dunia ini. Nah, banyak pertanyaan timbul. Sebenarnya gue tuh ada di dunia tuh untuk apa sih? Tujuan hidup gue tuh untuk apa? Panggilan hidup gue tuh gue harusnya jadi apa? Banyak orang yang bingung dan gue juga sempet bingung dan sekarang juga masih suka mempertanyakan, bener nggak sih panggilan hidup gue itu seperti ini gitu ya. Tapi gue inget banget waktu gue masih kuliah, udah mau lulus gitu, gue sempet tanya ke abah gue, bah sebenarnya tuh bagaimana sih cara menemukan panggilan hidup? Karena gue ngelihat ada beberapa orang yang menemukan panggilan hidupnya semenjak kecil, yang hidupnya tuh jadi lebih efektif. Kalau misalnya kalian nonton kemarin ada Olimpiade di Rio ya 2016, itu tuh ada satu atlet gitu, gue ngeliat kayak di videonya tuh ada tulisan kayak dia waktu 7th grade kalau nggak salah, saya nanti kalau udah 20 tahun lagi saya ingin menjadi Olympian swimmer katanya gitu. Terus kayak ternyata dia tuh sering ikutan lomba, dia tuh kayak sering ngetrain dirinya dalam hal berenang dan akhirnya dia jadi Olimpian. Bukan cuma sekedar Olimpian, dia juga sempat menang dapat medali emas. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya biar kita tuh nemukan panggilan hidup kita itu apa? Kemarin gue tanya si Abah dan si Abah kayak kasih 3 langkah sederhana gimana caranya kita bisa menemukan panggilan hidup kita. Yang pertama, kita lihat ke atas. Yang kedua, kita lihat ke dalam. Ketiga, kita lihat ke sekeliling kita. Yang pertama, lihat ke atas itu artinya kita tanya Tuhan. Kita tanya, Tuhan sebenarnya tuh lu nyiptain gue tuh buat apa? Cuman Tuhan yang tahu untuk apa kita diciptakan, untuk tugas spesifik yang mana yang harus kita lakukan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus tanya sama Tuhan, sebenarnya kita itu untuk apa ada di dunia ini gitu lah ya. Caranya gimana? Bisa dengan berdoa, membaca Alkitab, berpuasa, pokoknya mendekatkan diri sama Tuhan sampai Tuhan tuh berbicara kepada kita. Berbicaranya tuh nggak selalu harus audible loh, tapi bisa kayak kita tuh mulai ngerasa kayaknya ada beban, ada suatu hal yang membuat kita tuh kayak pengen banget ngelakuin hal tersebut gitu. Yang kedua, bukan cuma tanya Tuhan, kita harus ngelihat ke dalam diri kita sendiri. Ternyata panggilan hidup itu nggak akan jauh-jauh dari talenta atau bakat yang kita punya. Jadi lo bisa tanya nih, kira-kira di dalam diri gue tuh ada talenta apa, ada bakat apa yang gue punya. Kita juga bisa nanya, passion kita tuh apa. Passion itu ngomongin tentang sesuatu hal yang lo lakuin tanpa lo harus dibayar. Contohnya kayak gue misalnya bikin video YouTube ini nggak ada loh yang bayar gue, tapi gue seneng gitu ngelakuinnya. Gue seneng sharing, gue seneng cerita, pokoknya gue seneng menumpahkan apa yang udah gue pelajari. Ada juga misalnya orang, contoh ya, dia itu gak dibayar untuk bikin kue, tapi dia suka sekali baking nih misalnya. Dia seneng lihat orang tuh kayak makan kue-kue dia walaupun dia capek. Kalau gue sih ngeliatnya kayak ngapain sih lo sampai baking sampai malam-malam, tapi dia seneng ngelakuinnya. Boleh di take into account apakah itu merupakan panggilan hidup lo gitu ya. Jadi bukan cuman talenta, bakat, tapi passion juga cukup menentukan. Pertanyaannya yang lu bisa tanyakan, apa sih yang lu rela lakuin walaupun hal itu tuh gak dibayar oleh siapapun? Hal apa sih yang membuat lu tuh seneng untuk ngelakuin hal itu walaupun misalnya lu lapar atau lu capek, tapi kalau misalnya lu lagi ngelakuin kerjaan itu tuh lu kayaknya hilang gitu, plong, kayak nggak ingat apa-apa. Ini nggak termasuk main game sih menurut gua, nggak termasuk tidur, nggak termasuk, pokoknya kayak bukan melakukan hal-hal yang sia-sia lah tanda kutip, tapi melakukan sesuatu hal yang memang benar-benar sebuah pekerjaan. Yang ketiga, bukan cuma ngeliat ke atas, bukan cuma ngeliat ke dalam, kita juga harus ngeliat ke sekitar. Panggilan hidup juga bisa ditentukan oleh keadaan di sekitar. Misalnya contohnya ya, gue tahu nih ada temen gue yang dia tuh terbeban banget ngelihat anak-anak jalanan. Bebannya tuh bukan kayak sekedar kasihan yang 5 menit hilang gitu ya, bukannya kayak oh iya kasihannya ini terus kasih duit terus hilang gitu. Enggak, dia tuh kayak bener-bener mikirin, aduh ini anak-anak tuh butuh dikasih edukasi yang baik, dikasih keluarga yang baik, kesehatan yang baik. Pokoknya kayak dia tuh kayak pengen anak-anak ini tuh tumbuh seperti orang biasa gitu, bukan kayak anak jalanan. Dan dia melakukan hal tersebut karena memang ternyata ada cukup banyak anak jalanan di sekitar dia. Dia mulai menjalani panggilan hidupnya, dia kumpulin tuh anaknya, mulai diedukasi, mulai dikasih tahu bahwa hidup itu lebih dari sekedar tinggal di jalanan. Dan dari situlah dia menemukan panggilan hidup dia. Sekarang pertanyaannya, apakah lu udah menemukan panggilan hidup lu?
Ayo dong kita gali panggilan hidup kita itu apa, sehingga kehidupan kita yang ya katakan 70 tahun ini benar-benar bisa efektif gitu dari muda. Kayaknya semakin muda lu menemukan panggilan hidup lu, semakin efektif dan semakin tajam kehidupan lu selama 70 tahun itulah ya. Oke deh kalau gitu, semoga vlog kali ini memberkati, dan thank you buat feedback yang gue terima. Kalau kalian enjoy gitu ya, kalau kalian diingetin tentang vlog-vlog sebelumnya, gue jadi tambah semangat ya untuk kerjain vlog ini. Semoga 7 menit nggak terlalu lama, tapi 7 menit jadi 7 menit yang bisa mengubahkan kehidupan lo. See you minggu depan. Untuk sekarang kita semua bawa santai aja. Bye-bye.